Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai fase diam HPTLC dan PC. Baik, sebelumnya yang kami hormati, Bapak Prof. Dr. Renat Rinaldi Idrus SSI sebagai dosen pengampu mata kuliah analisis instrumen. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Debbie Mutiara sebagai moderator dan saya dikawangi sama rekan kerja saya, Mia Mehera, Rizkia Rehana Azura, Rizka Saputri, dan Rangga Alfiansyah. Adapun outline yang akan kami bahas yaitu pengertian dari HPTLC dan BC, prinsip HPTLC dan BC, fase diam HPTLC dan BC, kelebihan dan kekurangan HPTLC dan BC, serta komponen HPTLC dan BC. Poin pertama mengenai pengertian dari HPTLC dan BC akan dibacakan oleh Rizkia Raihana. HPTLC atau singkatan dari High Performance Thin Liquid Chromatography. HPTLC ini adalah bentuk lanjutan dari Thin Layer Chromatography atau sering kita kenal dengan TLC. TLC ini digunakan untuk memisahkan campuran senyawa menjadi komponen yang lebih kecil. HPTLC menggunakan plat berpori dengan ketebalan 5-10 mikron yang sangat tipis dan halus sehingga membutuhkan peralatan khusus dalam penggunaannya. Meskipun sedikit lebih mahal, namun HPTLC lebih diunggulkan oleh sebagian orang karena memberikan ketelitian dan keakuratan yang lebih tinggi. Teknologi HPTLC juga menggunakan plat nitroselulosa sehingga lebih mudah dan aman dalam melakukan analisis senyawa dengan konsentrasi yang lebih tinggi. Selanjutnya, gas kromatografi. Gas kromatografi atau yang sering kita kenal dengan GC adalah teknik untuk memisahkan gas dan senyawa volatil dalam bentuk gas. Dalam teknik ini, berbagai senyawa kimia dipisahkan berdasarkan volatilitasnya, menggunakan gas inert seperti helium sebagai fase geraknya. Fase gerak atau gas bertindak sebagai pembawa berbagai senyawa yang ada dalam sampel, yang kemudian berinteraksi dalam kolom atau yang disebut dengan fase diam. Senyawa yang berbeda berinteraksi secara berbeda dengan fase diam berdasarkan pemisahan yang terjadi. Dua sifat penting kromatografi gas adalah volatilitasnya dan polaritasnya. Baik, selanjutnya prinsip HPTLC dan BC yang akan dijelaskan oleh Rizka Saputri. Baik, untuk prinsip kerja HPTLC, diantaranya yaitu suatu proses pemisahan senyawa multikomponen dengan menggunakan dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Untuk fase diamnya biasa yang digunakan yaitu silika gel dan fase geraknya biasa digunakan toluene atau campuran pelarut organik yang bergerak melalui fase diam, melalui dinding kapiler. Baik, untuk prinsip kerja kromatografi gas melibatkan pemisahan komponen, campuran berdasarkan perbedaan afinitas mereka terhadap fase diam dan fase gerak, atau gas pembawa. Untuk prinsip ini, memanfaatkan perbedaan interaksi antara senyawa-senyawa dan fase diamnya untuk mencapai pemisahan yang efektif, yang kemudian diukur dan direkam oleh detektor. Prinsip dasar operasional GC meliputi penguapan sampel pada injektor, pemisahan komponen campuran dalam kolom, dan dideteksi masing-masing komponen oleh detektor. Dan untuk GC sendiri dapat digunakan untuk pengujian kemurnian zat tertentu atau memisahkan komponen yang berbeda dari campuran, yang jumlah relatif komponen tersebut juga dapat ditentukan. Dan GC dapat digunakan dalam mengidentifikasi suatu senyawa.
Baik, poin ketiga yaitu mengenai fase diam dari HPTLC dan GC. HPTLC. Fase diam dalam HPTLC biasanya terdiri dari bahan yang dapat menyerap, memisahkan, dan mendeteksi komponen-komponen dalam sampel. Beberapa jenis fase diam yang umum digunakan meliputi silika gel, sangat efektif untuk memisahkan berbagai senyawa dan tersedia dalam berbagai ukuran getir untuk keperluan kromatografi yang berbeda. Kemudian aluminium oksida atau dikenal dengan alumina digunakan terutama untuk aplikasi khusus yang melibatkan senyawa-senyawa tertentu yang mungkin sulit dipisahkan menggunakan silika gel. Kemudian selit diatomaceous earth atau sejenis material tanah yang digunakan sebagai fase diam khususnya dalam kromatografi lapis tipis. Kemudian silgate atau modifikasi silika gel. Modifikasi silika gel untuk meningkatkan selektivitas dan efisiensi pemisahan. Fase diam pada plat HPTLC memiliki partikel kecil dengan bentuk yang sempit dan tajam. Plat HPTLC memberikan resolusi yang baik, sensitivitas deteksi yang tinggi, dan meningkatkan kuantifikasi secara in situ. Fase diam yang digunakan dalam HPTLC ini memiliki ukuran yang halus dan ketebalan lapisan 0,1 mm. Fase diam dalam HPTLC berupa lempeng aluminium atau AL, kaca, dan plastik yang dilapisi oleh absorben dengan ketebalan 100-250 mikrometer. Absorben silika gel, aluminium oksida, cancel gold, magnesium oksida, dan magnesium silika. Untuk menjadikan lapisan menjadi lebih kohesif, bahan-bahan absorben biasanya dicampur dengan bahan pengikat atau binder seperti CaSO 10-15%. Adapun syarat fase diam HPTLC, pertama, fase diam silika gel harus bersifat polar. Kedua, absorpsinya kuat sehingga merambatnya lebih lambat. Kemudian, ketebalan lempeng yang digunakan 0,1 mm. Selanjutnya, fase diam pada GC. Fase diam pada kromatografi gas atau GC berada pada kolom yang merupakan tempat terjadinya pengisahan dari komponen. Fase diam ini biasanya berupa padatan maupun cairan. Fase diam kolom GC terdiri dari dua bagian. Yang pertama, kolom kapiler. Biasanya dibuat dari material yang fleksibel seperti silika fused atau polimer. Memiliki diameter sangat kecil, biasanya dalam rentang mikrometer. Umumnya digunakan dalam kromatografi gas untuk analisa senyawa organik volatil dan gas. Memiliki resolusi dan sensitivitas yang tinggi karena ukuran partikelnya kecil dan transfer panas yang efisien. Yang kedua, ada kolom packing, memiliki diameter yang lebih besar dibandingkan dengan kolom kapiler. Terdiri dari kolom yang diisi dengan media pemisahan yang dapat berupa partikel kecil, serbuk, atau pelapis dan sering kaku. Digunakan dalam berbagai jenis kromatografi, termasuk kromatografi cair dan kromatografi gas, untuk pemisahan berbagai jenis sampel. Resolusi dapat bervariasi tergantung pada jenis dan ukuran partikel serta kondisi pemisahan. Adapun syarat fase diam itu ada yang cairan padat ataupun padatan. Syarat fase diam berupa cairan padat, pertama inert baik dengan sampel maupun dengan fase gerak, tidak bersifat volatil, stabil secara termal, tersedia dalam bentuk senyawa tunggal, pemilihan berbasis pada kepolaran dan sifat kimia cairan, kemampuan rekonsentrasi. Syarat fase diam berupa padatan, inertness, dan kestabilan termal. Pemilihan berbasis pada porositas dan ukuran partikel, kemampuan mempertahankan bentuk kolom, kemampuan larut dalam gas pembawa, inersi permukaan, serta stabilitas termal. Adapun syarat sampel,
Sampel adalah senyawa atau campuran senyawa yang dapat menguap tanpa dekomposisi. Sampel mudah menguap dan stabil, konsentrasi yang sesuai. Volume sampel 0,5 sampai 50 ml dalam berupa gas atau 0,2 sampai 20 mikroliter dalam bentuk cair. Memiliki kemurnian yang cukup baik serta kemampuan larut dalam gas pembawa. Poin keempat yaitu mengenai kekurangan dan kelebihan HPTLC dan gizi yang akan dijelaskan oleh Rangga Alfiansyah. Kelebihan HPTLC yang pertama, dapat digunakan untuk analisis zat yang tidak menguap. Yang kedua, kation HPLC dapat digunakan berulangan tanpa perlu diperbaharui. Yang ketiga, tercapainya pemisahan yang baik terjadi di kolom dapat dioperasikan secara otomatis. Yang keempat, waktu analisis relatif singkat dibandingkan teknis analisis lainnya. Adapun kekurangan HPTLC, yang pertama, relatif mahal. Yang kedua, masa kerja pendek. Yang ketiga, pada laju alur tinggi dibutuhkan biaya besar untuk pembelian dan membuangkan pelarut berkemurnian tinggi. Selanjutnya, kelebihan gizi. Yang pertama, resolusi tinggi sehingga dapat digunakan untuk menganalisis partikel berukuran sangat kecil. Yang kedua, sangat terkontrol dan kecepatannya tetap. Yang ketiga, efisien. Adapun kekurangan gizi, yang pertama, tidak cocok untuk analit yang sensitif terhadap pemanasan. Yang kedua, terbatas untuk zat yang mudah menguap. Yang ketiga, tidak mudah dipakai untuk memisahkan campuran dalam jumlah besar. Kemudian, poin kelima mengenai komponen gas kromatografi dan HPTLC yang akan dijelaskan oleh Mia Mahera. Baik, untuk komponen gas kromatografi, yang pertama ada carrier gas tank, kemudian pressure regulator, flow controller, sample injector port, kolom, detektor, kolom oven, dan prosesor sinyal. Nah, yang pertama untuk carrier gas. Nah, carrier gas ini berfungsi sebagai fase gerak, di mana gas digunakan untuk membawa sampel melalui kolom pemisah dalam kromatografi gas. Selanjutnya ada gas regulator. Gas regulator ini berfungsi sebagai pengontrol kecepatan aliran gas dan menjaga tekanan gas pembawa yang mengalir melalui kolom pemisah. Kemudian ada flow controller. Nah, flow controller ini melibatkan pengaturan dan pemantauan aliran gas pembawa untuk memastikan kondisi operasional yang optimal. Kemudian ada injector port. Nah, injektor ini berfungsi sebagai untuk menyuntikkan sampel cair atau gas ke dalam sistem kromatografi gas untuk kemudian dipisahkan di dalam kolom pemisah. Kemudian ada kolom. Kolom ini merupakan saluran panjang yang diisi dengan fase diam yang bertindak sebagai pemisah untuk komponen-komponen dalam sampel gas. Nah, kemudian ada kolom oven. Nah, kolom oven ini berfungsi sebagai pengatur temperatur yang sesuai dengan sampel yang dianalisis nantinya. Kemudian ada detektor. Detektor ini berfungsi sebagai untuk mendeteksi komponen-komponen yang keluar dari kolom. Kemudian yang terakhir ada recorder. Recorder ini sebagai sinyal detektor yang direkam dan diukur untuk menghasilkan kromatogram, yang merupakan grafik intensitas deteksi terhadap waktu retensi. Nah, selanjutnya untuk komponen HPTLC. Nah, yang pertama sekali ada plat kromatografi. Nah, plat kromatografi ini merupakan plat tipis yang umumnya terbuat dari kaca atau aluminium yang dilapisi dengan lapisan tipis massa diam seperti silika gel atau alumina.
Plat ini berfungsi sebagai tempat aplikasi sampel dan tempat terjadinya pemisahan senyawa. Kemudian yang kedua ada aplikator sampel atau sampel aplikator. Nah, sampel aplikator ini merupakan alat untuk mengaplikasikan sampel pada alat kromatografi. Aplikator sampel ini berperan membuat titik, garis, atau zona tempat sampel ditempatkan pada alat. Kemudian yang ketiga ada tabung evolusi atau development chamber. Nah, tabung evolusi ini berfungsi sebagai wadah yang tertutup di mana plat kromatografi ditempatkan selama proses evolusi. Tabung ini memberikan kondisi yang diperlukan untuk pelarut naik melalui fasa diam dan membawa sampel sehingga terjadi pemisahan. Kemudian ada pelarut atau mobile phase. Nah, ini merupakan cairan atau campuran cairan yang berfungsi sebagai fase gerak. Pelarut ini bertujuan untuk berperan untuk mengalirkan melalui fasa, membawa senyawa dalam sampel untuk pemisahan. Kemudian yang terakhir ada visualisasi atau deteksi. Nah, ini merupakan proses pengamatan atau deteksi spot atau garis pada plat setelah pemisahan. Deteksi ini bertujuan untuk memungkinkan identifikasi dan analisis baik secara kuantitatif maupun kualitatif terhadap sampel yang ingin dianalisis. Baik, demikian untuk komponen baik dari HP TLC maupun GC. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, berikut daftar kepustakaan dari materi yang telah kami paparkan. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.